Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Almas Sulaiman. Saya akan mewawancarai kepada kerabat saya, yaitu Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ahmad Fauzi. Saya adalah kerabatnya Alma. ya. Di sini saya akan mewawancarai seputar program yang sedang booming, yaitu ChatGPT. Jadi buat informasi aja, ChatGPT ini adalah model bahasa alami yang besar dan canggih yang dibuat oleh OpenAI Artificial Intelligence. Model ini dirancang untuk memahami bahasa manusia dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk chatbox, asisten virtual, dan banyak lagi. Ya langsung saja, di sini saya akan langsung wawancara ya. Gimana Dimas, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, alhamdulillah. Apakah benar nih Dimas udah pernah pakai ChatGPT ini? Ya, pernah saya pakai. Minggu-minggu ini saya udah memakai aplikasi ini. Apa yang bikin Dimas tertarik pakai aplikasi ini? Saya tertarik menggunakan ChatGPT ini karena saya ingin mendapatkan jawaban yang relevan dan terkini gitu dari berbagai topik yang saya ingin tanyakan gitu. Terus pengalaman Dimas setelah menggunakan ChatGPT ini apa? Pengalaman saya menggunakan aplikasi ChatGPT ini cukup menyenangkan ya. Dan mungkin agak mudah lah untuk dilakukan gitu. Gampang gitu ya? Gampang. Kalau dengan Google ribet mana? Ribetan ini sih sebenarnya. Kalau Google kan segala tahu ya. Cuman kalau kita bandingin dengan chat ini berbeda aja gitu. Beda rasanya gitu. Kalau ini kan kayak kita saling balas. Kalau Google kan lebihnya gimana lah, tak ngerti lah, tahu lah gitu. Jadi ini mah kayak chattingan ya? Kayak chattingan. Ya. Kayak ada temen. Nah, menurut Dimas, ChatGPT ini memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia dengan baik atau kurang jelas gitu? Oke, aplikasi ChatGPT ini mempunyai kemampuan yang memahami bahasa manusia, dapat memahaminya dengan baik menurut saya. Jadi udah pas, cocok Udah gitu pas ya. lah. Terus Dimas ngerasa nggak aplikasi ChatGPT ini ngasih jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan? Mungkin agak sedikit relevan ya, karena ada beberapa hal yang kurang jelas juga gitu. Harus ada tambahan tentang penjelasan itu gitu Ya. dari setiap jawabannya. Mungkin jadi kayak jawabannya tuh kayak dasar-dasar tapi kurang penjelasannya gitu. Jadi kurang banyak gitu? Kurang banyak. Oh iya ya. Terus ada tambahan lagi penjelasan gitu. Jadi berarti yang dijawabnya cuma garis besarnya kali ya? Terus ChatGPT ini bisa ngasih jawaban dalam berbagai topik yang dibutuhin nggak? Kayak misalkan contohnya topiknya tentang politik, tentang agama, atau tentang pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya? Menurut saya iya, karena ada beberapa topik yang saya tanyakan seperti olahraga, musik gitu ada semua. Oh ada gitu? Ada. Berarti udah pernah coba? Pernah coba. Nah kalau di ChatGPT ini bisa pakai bahasa kita nggak? Bisa pakai bahasa Indonesia nggak selain bahasa Inggris? Bisa seperti Spanyol, Jerman, Oh, Prancis, Spanyol, Jerman bisa? Karena saya lagi belajar Spanyol kan sekarang. Wah keren. Gracias. Berarti bisa ya? Bisa, Latin juga bisa. Oh, berarti hampir semua bahasa bisa. Nah, kan kalau ChatGPT ini menggunakan fitur chatbot. Jadi, mereka itu menjawab setiap pertanyaan melalui teks gitu kan. Nah, menurut Dimas, fitur chatbot ini ngebantu atau efektif nggak? Menurut saya ngebantu lah untuk mencari informasi yang saya butuhkan, topik-topik yang saya butuhkan sangat membantu. Ada nggak yang ngebuat Dimas ngerasa kesulitan atau nggak nyaman waktu pakai ChatGPT-nya? Mungkin kesulitannya dalam bahasa ya, kayak konteks gitu. Jadi ada beberapa hal yang kadang mereka juga nggak mengerti gitu, si AI-nya juga. Nggak mengerti tentang pertanyaan kita. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada beberapa bahasa yang mungkin di kita itu udah bahasa baku, tapi menurut internet gitu ya, belum gitu itu. Jadi mereka kayak sulit mengerti gitu nih. Berarti kadang ngaco gitu ya? Misalnya kan kalau baku apa kabar gitu kan. Ya. Gimana kabarnya? Nah, mereka kadang bingung misalnya gitu. Ngejawabnya. Iya, iya. Lalu Dimas pengen nggak ChatGPT ini memiliki fitur atau kemampuan tambahan? Kalau ada, kira-kira apa kemampuan apa? Kalau menurut aku kemampuan tambahannya mungkin dari voice ya. Voice? Nah, Voice lah, biar nggak terlalu chat. voice. Berarti kalau voice mirip Iron Man ya? Jarvis. Nah, keren tuh. Mungkin nanti sepintar itu ya. Anjir pintar pisan. Jadi tinggal ngomong aja gitu lah. Jadi ada fitur voice-nya lah kayak Google gitu kan. Google juga ada fitur voice-nya. Nah, Oke, saya Google. berharap ya. Nah, ChatGPT juga mungkin ada fitur voice-nya nanti gitu. Oh, Dan masalah konteks itu tadi yang mereka juga harus belajar tentang bahasa-bahasa yang seharusnya udah dipakai di zaman sekarang gitu. ya.
Nah, misalkan Dimas punya tugas kuliah atau kerjaan atau masalah lain, kira-kira ChatGPT ini ngebantu nggak dengan cepat dan efisien? Minggu kemarin kalau nggak salah saya ngelakuin apa ya, tentang hobi saya gitu lah, tentang musik. Hobi apa tuh? Musik. Musik? Saya menanyakan suatu hal tentang musik dan cukup jawabannya ya relevan. Dibandingin sama bukunya tuh sama Google-nya itu jawabannya hampir sama gitu. Jadi relevan, efektif juga. Tambahan aja sih ini, menurut Dimas, kalau disandingin, di versus gitu Saya ya, diversusin, Google sama OpenAI atau ChatGPT ini menang mana? masih menang Google sih kayaknya. Masih menang Google? Iya, karena mungkin hampir di seluruh dunia ya banyak yang Iya. ke Google tuh lebih gitulah, lebih karena banyak kreator atau yang ngebuat blog dan lain-lain masukinnya ke Google semua kan rata-rata. Jadi mungkin Google ilmunya lebih tinggi dibanding ChatGPT ini. Tapi kan ada pengalaman yang berbeda lah menggunakan ChatGPT dan Google. Kalau Ya. Google kan kita lebih ke bertanya dan jawabannya mungkin itu dari dari beberapa orang nih jawabannya itu. Ada dari ente misalnya mau ente nunyian gitu lur. Tak ada dari orang lain yang buat gitu. Jadi ada beberapa beda pendapat kalau di Google. Dan kita bisa cari itu secara luas di Google. Tapi kalau dari ChatGPT ini nih, jawaban yang bener-benernya gitu. Ya. Yang emang dari sananya tuh udah segini gitu. Ya, Sebenarnya kalau di Google kan banyak cabang-cabangnya lah. Ya. Ya mungkin segitu Dimas. Saya mewawancarai Dimas. Sebelum saya tutup, ada kritik saran yang membangun nggak buat aplikasi ChatGPT ini? Menurut saya mungkin saran saya tolong perbaiki aja masalah konteks. Kalau kritiknya nggak ada sih kayaknya, karena saya juga belum tentu bisa buat aplikasi seperti itu. Tapi kalau saran saya tolong diperbaiki aja masalah konteks lah. Konteks Ya, voice ya, voice nah tambahan itu. Jarvis ya. Nyata ada. Biar jadi ada suara juga gitulah. Ya, Jarvis Iron Man. Oke. Mungkin sekian wawancara saya tentang user interview ini kepada Dimas, yaitu aplikasi ChatGPT. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you Dimas, warahmatullahi thank you atas waktunya, thank you. Alright.